Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 14. Melihat kemegahan yang begitu besar, Wang Yan juga terkejut, berpikir dalam hati, mungkinkah itu orang yang dipanggil oleh orang malang itu? Tapi kemudian saya memikirkannya, bagaimana mungkin? Tidak mungkin orang malang itu mengenal orang sekuat itu. Tang Sihai turun dari Rolls-Royce ketiga dan berjalan ke Cui Jeksuan dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Tapi Tang Sihai bahkan tidak melihatnya dan langsung berjalan ke arah Ye Chen. "Tuan, saya di sini dan saya telah membawa uangnya," kata Tang Sihai sambil melambaikan tangannya. Pengawal di belakangnya berjalan ke Cui Jeksuan, meletakkan kotak penuh uang di tanah dan membukanya. Itu penuh dengan uang tunai merah yang pekat. Semua orang di sekitar sangat ketakutan hingga mereka tersentak. Brengsek. Sutra gantung yang bau ini, oh tidak. Apa yang dikatakan orang ini ternyata benar. Ya Tuhan, peluang besar macam apa ini? Banyak orang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Mereka tidak rela melewatkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Namun, pengawal Tang Sihai segera membersihkan semuanya, dan mereka hanya bisa mengambil gambar bagian belakang kepala Ye Chen. Ye Chen menunjuk ke uang tunai di lantai dan bertanya kepada Wang Yan, apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu? Pernahkah kamu melihatnya sekarang? Wang Yan sangat ketakutan sehingga dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya telah melihatnya, saya telah melihatnya. Ye Chen berkata kepada Tang Sihai, saya ingin bertemu dengan manajer toko ini. Tang Sihai mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mencari sejenak untuk menelepon. Begitu panggilan masuk, dia langsung mengutuk ke telepon, kamu bajingan, saya Tang Sihai. Saya di Cui Jeksuan sekarang. Beri waktu sebentar, segera keluar dari sini. Kalau tidak, saya akan ada yang membakarmu. Cui Jeksuan. Kalau begitu biarkan seseorang mematahkan kakimu. Wajah Wang Yan menjadi pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Apakah orang ini benar-benar kuat? Bos saya adalah tokoh terkemuka di Jinling, dan dia sangat populer di jalan. Siapa yang tidak bisa memberinya muka? Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Sebelum 1 menit berlalu, seorang pria paruh baya gemuk berlari keluar dari kantor belakang sambil merangkak. Begitu dia melihat Tang Sihai, dia bergegas ke depan dan berkata, Tuan Tang, mengapa Anda tidak datang ke toko saya? Jangan beritahu aku sebelumnya agar aku bisa pergi dan menyambutmu. Tang Sihai menamparkan wajahnya dengan keras dan berkata dengan marah, kamu sombong sekali, asisten tokomu bahkan berani mengabaikan tuan muda kita. Bukankah begitu? Kamu lelah hidup. Tang Sihai tahu bahwa tuan muda telah menderita banyak keluhan selama 10 tahun terakhir, dan sekarang dia merasa marah ketika melihat petugas membuatnya marah. Pria gemuk paruh baya itu menerima tamparan. Dia sedikit sedih pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia langsung ketakutan. Tuan muda Tang Sihai. Ya Tuhan, Tang Sihai sudah seperti naga sungguhan, dan tuan mudanya seperti dewa di langit. Kakinya gemetar ketakutan. Dia berbalik dan melihat Ye Chen di sebelah Tang Sihai. Meskipun dia terlihat biasa saja, pria ini adalah tuan muda keluarga Tang Sihai. Memikirkan hal ini, pria gemuk paruh baya menjadi semakin ketakutan, dan berkata dengan cepat, muda. Tuan muda, saya minta maaf kepada Anda. Kemudian dia menoleh, dengan ekspresi marah wajahnya, dan mengutuk, pada akhirnya siapakah orang buta yang menyinggung tuan muda ini? Bela saya. Mata pemandu belanja lainnya segera terfokus pada Wang Yan. Wang Yan dengan cepat ingin mundur. Tetapi pria gemuk paruh baya itu segera bergegas ke depan, meraih kerah Wang Yan, menamparkan wajahnya, dan mengutuk, kamu adalah seekor anjing dibandingkan dengan seorang wanita, kamu bahkan berani menyinggung tuan muda, kamu benar-benar buta. Tanda seru petik 2. Wang Yan ditampar ke tanah, menangis dan berteriak, bos, maafkan aku buta, tolong lepaskan aku kali ini. Lepaskan kamu. Pria gemuk paruh baya itu menjambak rambutnya dan menarik wajahnya berdiri, dia menghantamkan tinjunya ke wajahnya. Pukulan demi pukulan, wajahnya berlumuran darah, apakah kamu menyusunnya? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Gigi Wang Yan patah beberapa kali, hidungnya yang baru diperbaiki dengan uang juga patah, dan wajahnya berlumuran darah. Dia menangis dan menangis, melepaskan diri dari pria gemuk paruh baya, berlutut dan merangkak ke arah Ye Chen, meraih kakinya, dan menangis, guru, saya benar-benar tahu bahwa saya salah dan saya tidak akan pernah meremehkan orang lain lagi. Tolong. Lepaskan aku. Ye Chen berkata dengan dingin, ini salahmu sendiri. Melihat dia meraih kaki Ye Chen, pria gemuk paruh baya itu begitu ketakutan sehingga dia berlari dan menginjak kepalanya, memarahi dengan marah, kamu bisakah menyentuh kaki tuan muda? Aku akan membunuhmu. Wang Yan langsung jatuh pingsan setelah tendangan ini.
Pria gemuk parubaya itu berkata kepada penjaga keamanan di sebelahnya, lemparkan pria pencemooh ini ke tempat pembuangan sampah di belakangmu. Baik bos. Beberapa penjaga keamanan tidak berani menunda dan segera mengangkat Wang, yang wajahnya berlumuran darah. Yan, bawa dia keluar. Ye Chen berkata kepada pria parubaya gemuk itu tanpa ekspresi, istri saya menyukai batu giok itu, bungkuslah untuk saya. Pria parubaya gemuk itu mengangguk setuju dan berkata, oke, saya akan membungkusnya kamu sekarang juga. Ye Chen mengeluarkan kartu hitamnya dan berkata, geser kartu ini. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Tang Sihai, ambil uangnya kembali. Pria gemuk parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, jika kamu menyukai batu giok ini, aku akan memberikannya kepada yang lebih muda. Ini untukmu. Ye Chen berkata, aku tidak ingin kamu memberikannya kepadaku. Pria gemuk parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, terimalah itu sebagai hadiah kecil. Tang Sihai berkata kepada Ye Chen. Berkata, Tuan, karena dia ingin memberikannya kepadamu sebagai permintaan maaf, terima saja, kalau tidak dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Ye Chen ragu-ragu sejenak dan mengangguk ringan, baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih. Melihat Ye Chen menerima kalung giok itu, pria gemuk itu menghela nafas lega. Jika Ye Chen tidak menerima kalung itu, dia sangat takut Tang Sihai tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatannya, dia bisa membuatnya menghilang hanya dengan satu jari. Saat ini, Tang Sihai bertanya kepada Ye Chen, Tuan, apakah Anda ingin saya mengirim Anda pergi? Tidak. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, di mana pintu belakang? Saya akan pergi sendiri. Mata para penonton benar-benar terbuka hari ini. Beberapa Rolls-Royce mengirimkan uang tunai 13 juta, hanya untuk membeli sepotong batu giok. Akibatnya, bos Cui Gesuan bahkan tidak berani menerima uang itu. Dari mana asal-muasal pemuda yang terlihat sangat tidak mencolok itu? Banyak orang yang mengunggah video ini ke internet, dan langsung menjadi populer di internet. Netizen menyebut pria misterius ini sebagai generasi kedua yang super kaya, presiden yang kejam, dan orang kaya setingkat dewa. Mereka bahkan meluncurkan aktivitas mencari orang kaya setingkat Tuhan, dengan banyak orang yang berpartisipasi secara aktif. Untungnya, ketika orang-orang ini mengambil video, mereka sudah diizinkan keluar toko oleh pengawal, jadi Ye Chen dalam video mereka sangat buram dan tidak bisa dijadikan referensi untuk menemukan seseorang.